Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baca Baik. Allahu Akbar. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu ya. Ibu mulai ya. Yang pertama Aida, Hadir, Bu. Asri, Hadir, Bu. Anissa, Saya, Bu. Amel. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya hari ini. Nah, jadi anak-anak hari ini kita akan belajar mengenai himpunan. Nah, dalam pembelajaran ini kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya. Kemudian, siswa dapat menyajikan himpunan dengan menuliskan sifat yang dimilikinya. Kemudian, menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggotanya. Selanjutnya, siswa dapat menyajikan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Dan juga siswa dapat menentukan anggota himpunan dan bukan anggota himpunan. Nah, baik, langsung saja. Apa sih himpunan itu? Nah, sebelum kita masuk ke definisi himpunan, coba perhatikan gambar yang ada di layar. Ada nggak yang bisa nyebutin satu-satu apa gambar yang ada di layar? Saya, Bu. Ya, silahkan, Aida. Di layar terdapat gambar gajah, kerbau, sapi, jerapah, dan kucing. Oke, bagus ya. Nah, kira-kira yang disebutkan Aida itu kumpulan hewan yang bagaimana? Kumpulan hewan yang berkaki 4, Ibu. Iya, benar sekali. Nah, jadi himpunan itu adalah kumpulan dari suatu objek. Kumpulan hewan berkaki 4 ini bisa kita sebut sebagai himpunan hewan yang berkaki 4. Nah, selanjutnya, perhatikan gambar yang ada di layar lagi. Kira-kira ini kumpulan apa? Kumpulan berbagai macam buah, Ibu. Iya, benar sekali ya. Nah, jadi kumpulan berbagai macam buah ini dapat juga kita sebut sebagai himpunan buah-buahan atau himpunan dari berbagai macam buah. Nah, jadi dari aktivitas kita tadi dapat kita tarik definisi dari himpunan. Himpunan adalah sekelompok atau sekumpulan objek yang dapat dinyatakan dengan jelas. Jelasnya itu bagaimana? Memangnya ada kumpulan objek yang tidak jelas, gitu kan? Nah, jadi contoh objek yang tidak jelas dan bukan merupakan himpunan, yang pertama itu ada kumpulan wanita cantik di kelas A. Nah, maksudnya bagaimana, Bu? Jadi kumpulan wanita cantik di kelas A, kan kita tidak bisa mendefinisikan cantik dari setiap orang. Setiap orang itu kan pendapat cantiknya itu beda-beda. Bisa aja menurut Aida yang paling cantik itu Anissa, atau bisa aja menurut Anissa dia nggak cantik, lebih cantik lagi Asri gitu kan. Nah, jadi cantik di sini relatif, tidak jelas, makanya tidak bisa kita jadikan sebagai himpunan. Kemudian contoh lainnya ada kumpulan hewan besar. Nah, besar di sini juga tidak jelas sebesar apa. Kita bisa sebutkan bahwa gajah itu hewan besar, tapi bisa aja kita sebut bahwa kucing itu juga hewan besar, karena kucing lebih besar daripada semut. Nah, jadi besar di sini tidak jelas. Kemudian contoh selanjutnya ada kumpulan buah-buahan manis. Manis juga di setiap lidah orang itu berbeda-beda gitu. Nah, sampai sini ada nggak anak-anak yang mau bertanya? Nah, kalau nggak ada, berarti semuanya sudah paham ya. Nah, selanjutnya Ibu mau
salah satu dari kalian menyebutkan contoh yang himpunan dan yang bukan himpunan. Izin menjawab, Bu. Yang bagian bukan himpunan. Ya, silahkan Aida. Yang bagian bukan himpunan yaitu kumpulan baju-baju yang bagus. Iya, benar. Nah, itu tadi kan contoh yang bukan himpunan. Contoh yang himpunan ada nggak yang bisa ngasih contoh? Izin, Bu. Ya, silakan Amel. Nah, contoh yang merupakan himpunan itu contohnya hewan yang bertelur. Iya, benar ya. Berarti sampai sini semuanya sudah paham ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, selanjutnya kita mau menyatakan himpunan. Cara menyatakan himpunan itu umumnya ada 3. Yang pertama, menuliskan sifat atau dengan kata-kata. Yang kedua, menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Dan yang ketiga, notasi pembentuk himpunan. Nah, cara menyatakan himpunan dengan menuliskan sifatnya itu bagaimana? Contohnya begini. A adalah himpunan hewan yang bertelur. Nah, jadi kita tulis saja kata-katanya atau sifatnya. Jadi A adalah himpunan hewan yang bertelur. Kemudian B adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Kemudian C adalah bilangan prima kurang dari 10. Nah, selanjutnya, kalau dengan cara menuliskan anggotanya bagaimana, Bu? Nah, contohnya A adalah himpunan hewan yang bertelur. Jadi, dengan menuliskan anggotanya, kita buat huruf A, A-nya di sini harus huruf kapital, sama dengan baru dipakein kurung kurawal, kita sebutlah anggota dari himpunan hewan yang bertelur. Misalnya cicak, bebek, ayam, gitu. Kemudian yang B, B himpunan semua huruf vokal dalam abjad. Nah, kalau kita tulis dengan menuliskan anggotanya, maka dibuat B, ingat huruf kapital, sama dengan di dalam kurung kurawal, baru kita tuliskan anggotanya, yaitu A, I, U, E, O. Kemudian yang C. C adalah bilangan prima kurang dari 10. Jadi kalau kita tuliskan dengan cara menuliskan anggotanya, kita buat C sama dengan pakai kurung kurawal, kita sebutkan anggotanya 2, 3, 5, 7. Gitu. Cara selanjutnya yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, caranya bagaimana? Hampir sama dengan menyatakan anggota dan menulis sifat. Pertama, kita buat hurufnya. Di sini dia melambangkan himpunan, huruf pertamanya harus huruf besar. C sama dengan di dalam kurung kurawal, kita buat X sama X baru garis, itu bacanya di mana, baru kita buat X kurang dari 8 atau X lebih dari 1. X adalah bilangan prima. Nah, ini contohnya berkaitan dengan contoh sebelumnya. Contoh lain seperti D sama dengan Y, di mana itu dilambangkan dengan garis, Y kurang dari 10. Y-nya adalah bilangan cacah. Nah, sampai sini apakah anak-anak ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan anggota atau bukan anggota himpunan. Jadi, suatu objek atau bilangan dikatakan suatu anggota himpunan, objek atau bilangan itu ada dalam himpunan tersebut. Nah, lambang dari ini yang ada di gambar yang Ibu tandai, yang seperti huruf E kapital, itu menyatakan anggota dari suatu himpunan. Sedangkan yang dicoret itu menyatakan bukan anggota dari suatu himpunan. Nah, agar lebih paham, mari kita lihat contoh. Di sini kucing, titik-titik himpunan hewan berkaki 2. Kucing ini merupakan himpunan hewan berkaki 2 bukan?
Bukan. Nah, Bukan. ya, bukan ya. Jadi, lambang yang kita isikan di titik-titik ini adalah huruf kapital E yang seperti dicoret. Nah, kemudian contoh selanjutnya, satu titik-titik himpunan bilangan bulat. Benar nggak satu itu himpunan bilangan bulat? Salah. Benar atau salah? Benar. Ya, benar ya. Nah, jadi kita buatkan lambang E yang tanpa dicoret. Bacanya satu anggota dari himpunan bilangan bulat. Nah, kemudian contoh berikutnya. Jika E sama dengan 1, 3, 5, 7, 9 itu merupakan himpunan dari E bukan? Tidak. Tidak. Jadi, kita buat bukan anggota dari suatu himpunan. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya kah? Enggak. Iya, enggak. Tidak ada yang bertanya, berarti semua sudah paham ya? Izin bertanya, Iya, silahkan, silahkan. kalau penulisan anggota himpunan itu bisa acak atau berurutan sih? Yang mana? Yang ini? Misalnya ini hewan yang bertelur gitu kan, ada ayam, bebek, sama ikan kita bilang. Itu bisa acak, bisa ayam duluan, atau bisa ikan duluan, atau bagaimana ya? Iya, pertanyaannya bagus ya. Nah, jadi penulisan anggotanya itu boleh diacak. Yang penting dia memang anggota dari himpunan itu. Misalnya, kita mau buat himpunan hewan berkaki dua. Terserah kita mau mulai dari ayam kah, bebek kah, angsa kah, terserah. Yang penting jangan dimasukkan kucing. Karena kucing bukan merupakan hewan yang bertelur gitu. Nah, ada lagi kah yang mau bertanya? Baik, jika tidak ada, kita lanjut ya. Kita akan mengerjakan soal. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan 4 soal. Ibu kirim juga ke grup kita ya, soalnya untuk dikerjakan. Jadi anak-anak semuanya udah siap tugas yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Yang sudah selesai boleh ya kirim jawabannya ke grup, nanti Ibu pilih untuk salah satu dipresentasikan. Oke, di sini ada punya Amel. Nanti Ibu share, Amel silahkan dibacakan jawabannya, oke? Baik, Bu. Nah, udah kelihatan layarnya? Sudah, Bu. Baik. Amel silahkan dibacakan jawabannya. Nah, untuk soal nomor 1 itu ditulis himpunan A adalah bilangan caca kurang dari 5. Jika disajikan dengan menyebutkan anggotanya, maka A terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, jika kita sajikan dengan notasi pembentuk himpunan, itu dapat kita tuliskan A sama dengan X, di mana X lebih kecil dari 5, dengan X elemen bilangan caca. Nah, untuk soal nomor 2, jawabannya adalah K merupakan himpunan bilang prima yang kurang dari atau sama dengan 13. Nah, kita tuliskan dengan notasi pembentuk himpunannya, yaitu K sama dengan Y, di mana Y lebih kecil sama dengan 13. Y merupakan bilangan prima. Nah, untuk soal nomor 3, jawabannya itu anggota himpunan M itu terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Nah, jika kita tuliskan dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu dengan M sama dengan A, di mana A lebih kecil dari 17, dengan A adalah bilangan asli ganjil. Nah, untuk soal yang terakhir, jawabannya adalah L merupakan himpunan bilangan bulat yang lebih dari min 5 dan kurang dari atau sama dengan 4. Nah, jika kita daftarkan anggota bilangan dari L, yaitu min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4.
Sekian, Bu. Baik, jawabannya bagus ya. Ada nggak teman-teman yang berbeda jawabannya dari Amel? Nggak ada ya, sama semua. Nah, jadi jawabannya sudah benar ya. Kita beri tepuk tangan. Oke. Ibu rasa sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semuanya sudah bagus, sudah paham. Jadi minggu depan kita akan belajar mengenai diagram Venn. Ibu harap kalian bahas sedikit di rumah, biar minggu depan kita lebih paham lagi untuk membahasnya. Gitu aja. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.